Yang lagi, Uli kenal saya? Kenal. Kita akan tes ya. Kalau Uli kenal saya, tadi kita berapa ya? Ini 7 ya? Untuk satu? Mana? Ini kelompok satu. Jadi bel. Pindah ke kelompok yang lain ya? Jadi satu? Siapa? Satu. Itu? Yang. Ya, ini. Ini. Oke, komandan, kau sini ya. Oke, saya akan coba kasih penjelasan pelan-pelan. Lagi dari mana ya? Pak? Oke, perkenalan. Nika katakan kenal saya, Uli juga kan kenal saya. Nika kenal saya. Nika tahu nggak saya setiap hari ngapain? Enggak. Tahu nggak? Uli? Kerja. Taunya. Saya kerja apa lagi? Kerjanya di mana? Hobinya apa? Saya tinggal di mana? Saudara saya berapa? Kadang kulit dulu, kadang darah pengindah, kadang marunda. Oke, ada yang kenal? Uli? Olahraganya gym. Hobi saya suka nge-gym, dia ada. Oke, apa lagi? Apa? Lagi dekat sama Lucy Durian. kan namanya kan terkenal sama ini kan. Oke, ada lagi? Punya saudara perempuan ada 3 deh. Iya, apa? Betul aja. Bapaknya lagi di Padang, orangnya aneh. Oke, sekarang Uli bisa jelasin ke kalau nggak saya tinggal di mana, asalnya di mana, hobi saya apa, kerjanya apa, tahunnya kerja. Oke, Enak sih di gereja. kita harus berapa sih antara kenal dan tahu. Tadi bukan. Kalau Anda cuma pengen tahu Tuhan, cukup aja ke gereja. Tapi kalau Anda mau kenal Tuhan, ke gereja nggak cukup. Makanya sudah tadi kenal saya. Contohnya gini, saya kenal Jokowi, tapi Jokowi belum tentu kenal kalian. Itu lebih murah. Tapi saya tahu Jokowi, pas ditanya, emang Jokowi dulu lulusan mana? Katanya sih, nah kalau pakai katanya nih kenal Vika, aku saya pengen kenal Romi, saya pengen kenal yang lain. Ciri ini orang-orang yang pengen kenal, saya akan berikan itu ada 4 poin di dalamnya. Pertama, orang yang kenal itu adalah mempunyai komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah. Tuhan setiap hari, setiap minggu, sadar tidak sadar, dia komunikasi ke kita semua. Lewat apa? Ibadah. Dia komunikasi itu. Setiap minggu dia kasih komunikasinya lewat khotbah firman Tuhan. Setiap hari Alkitabnya, bahkan udah Bible suci pun, handphone suci pun ada. Ya, handphone suci, saya nggak tahu, kalian di handphone kan punya Alkitab apa enggak sih? Yang nggak punya siapa? Aduh, kalau ke misalnya Alkitab nggak punya, lalu Bible nggak punya, itu menjadikan itu. Sekarang gini, bagaimana caranya kalian bisa mengenal Tuhan? Pedomannya aja kan kalian nggak punya. Pedomannya aja kalian nggak punya. Sebab tadi orang pengen kenal seseorang adalah satu, adanya komunikasi 2 arah. Pertanyaan saya lagi, kira komunikasi 2 arah nggak sama Pak Pari? Enggak. Lalu bagaimana cara kalian untuk mengenal Tuhan? Bagaimana kalian bisa temukan Tuhan untuk sebuah terobosan? Padahal yang tahu kelemahan dan kelebihannya di kalian adalah Tuhan. Kalau kalian tidak bisa menemukan Tuhan, bagaimana kalian bisa tahu kelebihan apa dan kelemahan apa? Padahal
Udah kamu bilang jangan bohong, bohong juga. Yang berantem berantem juga. Saya sih tidak ada berantem, belum pernah manusia berantem, tapi dari pribadi saya juga suka berantem sama adik-adik saya sih. Saya juga suka debat dengan orang kampus saya, tapi prinsipnya saya tidak boleh dendam. Sebelum matahari terbenam itu sudah selesai masalahnya. Itu prinsip saya. Jangan sampai buat hari berikutnya. Itu repot nantinya. Berlarut. Lalu dengan ada yang mesti dilakukan, nah itu gua tahu tuh, berarti dia pada suami gua tuh. Mengetahui kesukaannya itu ada buah pro. Pertanyaan saya lagi gini, kita bisa nggak melakukan semuanya itu? Tidak. Hah? Bisa nggak melakukan semuanya itu? Yang tidak siapa? Bisa nggak kita melakukan semuanya itu di buah roh itu? Nggak apa-apa kan? Kita belajar kan? Bisa. Bisa. Ya gimana? Makanya belum bisa kan? Tidak bisa, tapi melakukan yang terbaik harus bisa. Tidak bisa, belum bisa. Kalau belum bisa artinya bisa. Bisa. Kalau belum bisa berarti ada peluang untuk bisa kan? Ya, ada usaha. Tapi bisa kan? Bisa. Bisa ya? Ya. Nah, kita harus pelajari suatu konteks